anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar budaya Melayu Riau dengan materi cara menulis kata dengan akhiran kan, kemudian cara menulisan imbuhan kah, lah, dan pun. Dan nanti kita akan membaca sebuah cerita dan mengambil hikmah apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Ya, saat ini kita akan belajar cara menulis dengan akhiran kan. Nah, yang pertama di sini dapat kita lihat. Ini adalah kata dasar. Kata dasarnya itu yaitu kata. Ketika ditambahkan kan, maka nanti akan menjadi katakan. Kemudian lupa. Ditambahkan menjadi lupakan. Bawa. Ditambahkan akan menjadi bawakan. Siap. Ditambahkan akan menjadi siapkan. Ini penulisannya anak-anak. Nah, cara menulis imbuhan kah, lah, dan pun. Ini sudah ada kata dasarnya itu apa. Nah, apa ini kita buat ditambahkan dengan imbuhan kah menjadi apakah. Ini adalah penulisannya apakah. Ditambahlah menjadi apalah. Apalah. Ditambah pun apapun. Mau. Ini adalah tulisan dalam bahasa Melayu atau mau. Mau. Ditambah kah menjadi maukah. Ditambahlah menjadi maulah. Ditambah pun menjadi mahupun. Siapa. Ini tulisan Arab Melayunya. Ditambahkah siapakah. Ditambahlah siapalah. Ditambah pun siapapun. Sedangkan ada ditambah kah, adakah. Ditambahlah adalah. Ditambah pun adapun. Ini adalah cara penulisannya anak-anak. Untuk lebih memahami ini, kamu bisa menyalin kembali di buku catatan kamu tulisan Arab Melayu ini. Sekarang kita akan membaca sebuah cerita. Dengarkan ceritanya ya anak-anak. Ibu akan membacakan. Akibat perbuatan zalim. Tersebut sebuah kisah tentang keluarga miskin yang selalu makan tanpa lauk. Cuma aroma masakan tetangga mereka yang kaya itu yang menjadi lauk. Hingga akhirnya, kabar itu sampai ke telinga tetangga kaya. Akan tetapi, bukannya sedih dan membantu si miskin. Malah tetangga kaya marah dan berniat untuk membuat perhitungan dengan si miskin beserta seluruh keluarganya. Maka suatu siang, si tetangga kaya datang ke rumah si miskin bersama petugas hukum. Si kaya meminta bayar kepada si miskin karena selalu menghirup aroma masakannya tanpa izinnya. Sehingga aroma masakan itu jadi berkurang. Tentu saja, si miskin merasa heran dengan tuduhan itu. Namun, para petugas hukum yang datang bersama si tetangga kaya
mendukung tuntutan aneh itu. Karena tiada punya apa-apa untuk diberikan, maka petugas hukum menangkap dan membawa si miskin beserta keluarganya ke pengadilan seperti yang sudah direncanakan. Akhirnya, si miskin dan keluarganya diputuskan bersalah dan dipenjara. Kabar tidak adil ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas segera membayar uang tebusan untuk si miskin dan keluarganya agar bebas dari penjara. Kemudian Abu Nawas melaporkan kejadian ini kepada Sultan Harun al-Rashid di kota Baghdad. Sultan murka mendengar keputusan yang tidak adil itu, lalu memerintahkan mahkamah negeri menjemput si miskin. Tetangga kaya, hakim, dan petugas hukum yang zalim itu. Setelah semua hadir, Sultan mempersilahkan Abu Nawas bicara. Hamba memohon kepada Tuanku Sultan agar bersedia membantu si miskin membayar aroma lauk yang telah berkurang kepada si tetangga kaya ini. Sebanyak 50 keping uang emas, kata Abu Nawas. Walaupun heran, namun Sultan bersedia memenuhi permintaan Abu Nawas karena yakin dengan kecerdasan Abu Nawas. Setelah menghitung uang emas yang diberikan Sultan, Abu Nawas memasukkan kepingan uang itu ke dalam bungkusan kain. Kemudian diguncangnya kuat-kuat hingga terdengar bunyi berdencing-dencing. Si tetangga kaya bersuka hati mendengar suara itu dan tersenyum lebar. Apakah uang ini cukup untuk membayarmu? Tanya Abu Nawas. Tetangga kaya mengangguk. Kemudian Abu Nawas mengguncang lagi kuat-kuat di telinga si kaya itu. Dan setelah itu, dia menggenggam bungkusan uang itu kuat dan rapat. Lalu mengguncangnya lagi. Tentu saja tidak terdengar lagi bunyi dencingannya. Suara dencingannya sudah habis. Tuanku Sultan, artinya hutang si miskin kepada tetangga kaya sudah hamba bayarkan, kata Abu Nawas, menyerahkan kembali bungkusan 50 keping uang emas kepada Sultan. Tapi aku belum menerima uang emasnya, kata si tetangga kaya. Begitu pula si miskin. Sanggah Abu Nawas, bukankah dia belum menerima lauk darimu? Dia hanya mencium aromanya saja. Maka bunyi dencing tadi sudah cukup untuk membayar, sebab bunyinya hilang karena sudah kamu dengar. Sultan merasa puas dengan kecerdasan Abu Nawas, lalu bertitah agar si kaya membayar 100 keping uang emas kepada si miskin, karena tidak peduli kepada tetangga yang miskin dan lapar. Sedangkan hakim yang zalim beserta petugas hukum yang zalim di wilayah itu segera dipecat dari jabatan karena telah menganiaya rakyat kecil. Nah, anak-anak, ada banyak pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Salah satunya adalah kita harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang di sekitar kita. Nah, kalau menurut kamu, bagaimana? Apakah kamu menemukan hikmat yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ya, tugas kamu adalah coba kamu tuliskan hikmah apa yang dapat kita ambil dari cerita ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Bye-bye.